Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan dibuatnya video ini menandakan bahwa kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Pelita Mart. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Gita Putri Adrino dengan NIM 112000001, Rizka Melati dengan NIM 112000094, dan Sekar Suciana Harumdani dengan NIM 112000483. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang pembahasan proyek kami. Perkembangan teknologi dan internet dunia saat ini semakin cepat perkembangannya. Dari perkembangan tersebut telah memiliki dampak yang sangat signifikan pada perubahan dunia bisnis. Penggunaan sistem komputerisasi dan teknologi internet dalam suatu perusahaan adalah hal paling utama yang sudah menjadi kebutuhan untuk menambah kualitas dari perusahaan. Menurut Iradi pada tahun 2017, teknologi internet telah terbukti menjadi salah satu sarana informasi yang paling efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi yang dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun keadaan ekspektasi tidak sesuai dengan dunia realita. Pada nyatanya, kegiatan penjualan di beberapa perusahaan atau toko yang belum menerapkan sistem komputerisasi bahkan masih ada menggunakan manual untuk memasarkan produknya atau hanya dengan bantuan media sosial. Kekurangan dari kegiatan tersebut yaitu banyak menimbulkan kendala pada proses penjualan dan juga dalam pengolahan data. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan sumber daya manusia tentang sistem komputerisasi dan terbiasa dengan sistem pengolahan data di dalam buku atau pembukuan. Sewajarnya jika setiap perusahaan atau toko menambah fasilitas personal komputer dan sumber daya manusia yang mampu memenuhi sistem terkomputerisasi, akan lebih mudah dan cepat dalam memproses data, karena level pemrosesan data di komputer lebih aman dan rapi. Dengan cara ini, pengolahan data perusahaan atau toko akan lebih efektif dan efisien. Lalu masuk ke objek penelitian kami. Di sini contoh perkembangan teknologi dalam kegiatan bisnis adalah Pelita Mart. Pelita Mart adalah sebuah usaha dagang yang bergerak dalam bidang penjualan dengan bentuk usaha minimarket, di mana Pelita Mart memiliki toko fisik berukuran cukup kecil yang menjual berbagai macam produk kebutuhan konsumen sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, perlengkapan alat tulis, dan sebagainya. Lalu masuk ke permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu sistem penjualan yang digunakan masih manual, maka pada saat terjadinya transaksi penjualan mengalami kendala seperti terlalu lama proses pelayanan customer oleh kasir karena transaksi diinput dengan sistem pencatatan di buku. Adapun hal lain yang sangat terkendala yaitu apabila pencatatan dilakukan secara manual akan berakibat pada tercecernya transaksi apabila masih diinput di dalam buku. Pelita Mart sangat membutuhkan sekali adanya suatu sistem informasi pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya yang menunjukkan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para konsumen dan dapat melakukan pencatatan data yang menghasilkan informasi yang berkualitas dengan cepat dan tepat. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, penulis mempunyai solusi untuk membantu mengembangkan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan pada Pelita Mart dengan membuat rancang informasi. Lalu masuk ke maksud dan tujuan proyek kami. Di sini yang pertama untuk lebih memahami bagaimana sistem sedang berjalan tentang penjualan barang pada Pelita Mart. Lalu yang kedua memberikan solusi berupa sistem yang lebih baik sehingga diharapkan dapat membantu penjualan barang khususnya untuk Pelita Mart. Lalu yang terakhir untuk memenuhi nilai ujian semester akhir pada mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2 di semester 4 Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Lalu masuk ke ruang lingkup. Dalam penulisan tugas pemrograman akuntansi 2, penulis membatasi pembahasannya yaitu tentang perancangan program penjualan produk pada Pelita Mart, pembuatan program penjualan menggunakan framework
PHP, yaitu Laravel yang terdiri dari data barang, data customer, data akun, data setting akun, data user. Lalu untuk data transaksinya terdiri dari penjualan, pemesanan, dan retur. Dan pembuatan laporan sini menggunakan data environment yang terdiri dari laporan jurnal umum dan stok barang. Lalu masuk ke section pembuatan database, trigger, dan view. Di sini sebelumnya ada penggambaran ERD untuk beli tamat. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu ERD. ERD adalah pemodelan data yang terdiri dari komponen entity atau objek dasar dan memiliki hubungan di antara objek-objek ini menggunakan sebuah model data konseptual. Di sini ada entity customer, atributnya yaitu kode customer, nama customer, telepon. Entity customer mempunyai primary key yaitu kode kas. Lalu customer melakukan pemesanan. Kardinalitasnya one to many, yang artinya setiap customer melakukan banyak pemesanan, atau banyaknya pemesanan bisa dilakukan setiap customer. Lalu pemesanan memiliki detail pesan, kardinalitasnya one to many. Lalu detail pesan mempunyai barang, kardinalitasnya one to many, artinya setiap satu detail pesan melibatkan banyak barang. Lalu pemesanan di sini juga berelasi dengan penjualan. Relasinya itu memiliki kardinalitasnya one to one. Lalu penjualan memiliki detail penjualan, kardinalitasnya one to many. Artinya satu data penjualan memiliki banyak data detail penjualan. Lalu detail penjualan memiliki barang, kardinalitasnya one to many, yang artinya satu detail penjualan melibatkan banyak barang. Lalu penjualan memiliki jurnal, kardinalitasnya one to one. Jurnal memiliki akun, kardinalitasnya one to many, yang artinya satu jurnal melibatkan banyak akun. Lalu penjualan di sini berelasi dengan retur jual, relasinya itu memiliki kardinalitasnya one to one. Lalu retur jual berelasi dengan detail retur, relasi yang memiliki kardinalitasnya one to one. Satu retur jual memiliki satu detail retur. Lalu detail retur memiliki barang, kardinalitasnya one to many, artinya setiap satu detail retur melibatkan banyak barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan LRS atau Logika Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Ini ada customer, terdapat KD customer sebagai primary key. Lalu pemesanan terdapat nomor pesan sebagai primary key dan KD kas sebagai foreign key. Customer dan pemesanan memiliki kardinalitas one to many. Selanjutnya, pemesanan dan detail pesan memiliki kardinalitas one to many. Lalu detail pesan dan barang memiliki kardinalitas one to many. Maka dari itu, di detail pesan terdapat nomor pesan sebagai foreign key dan KD BRG atau barang sebagai foreign key. Kemudian, pemesanan dan penjualan memiliki kardinalitas one to one. Di penjualan terdapat nomor jual sebagai primary key dan nomor pesannya sebagai foreign key. Penjualan dan detail penjualan memiliki kardinalitas one to many. Lalu detail penjualan dan barang memiliki kardinalitas one to many. Maka dari itu, detail penjualan terdapat nomor jual sebagai foreign key dan KD barang sebagai foreign key juga.
Selanjutnya, penjualan dan retur penjualan memiliki kardinalitas one-to-one. Di retur jual terdapat nomor retur sebagai primary key dan nomor jualnya sebagai foreign key. Retur jual dan detail retur memiliki kardinalitas one-to-one. Lalu detail retur dan barang memiliki kardinalitas one-to-many. Maka di detail retur terdapat nomor returnya sebagai foreign key dan KDBRG sebagai foreign key. Selanjutnya, penjualan dan jurnal memiliki kardinalitas one-to-one. Di jurnal terdapat nomor jurnal sebagai primary key, lalu nomor jual sebagai foreign key dan nomor akun sebagai foreign key. Jurnal dan akun memiliki kardinalitas one-to-many. Di akun terdapat nomor akun sebagai primary key. Lalu lanjut ke pembuatan database. Di sini ada tabel yang ada di dalam database pertama. Dalam membuat tabel di sini kami membuat dengan fitur migration. Itu caranya kita ketikkan dulu perintahnya php artisan make migration, lalu ketikkan nama tabelnya. Lalu setelah sukses membuat file migration, kita isikan field-fieldnya pada file migration. Lalu setelah diisi, kita lakukan migrate. Maka setelah dilakukan migrate, maka tabel-tabel akan terbentuk seperti ini. Di sini ada tabel akun, barang customer, data penjualan, data pesan, data retur, jurnal, laporan jurnal, dan bisa dilihat seterusnya. Lalu lanjut ke pembuatan trigger. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu trigger. Trigger yaitu kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Di sini kita membuat trigger kurang, yang berarti digunakan dalam pembuatan pengurangan stok. Lalu lanjut ke pembuatan view. View berarti di sini untuk membuat penampilan data yang kita inginkan. Di sini saya contohkan membuat view data temporary pemesanan dengan kode SQL seperti berikut, yang berarti view ini berguna untuk menyimpan data sementara pemesanan. Lalu selanjutnya kita pembuatan form master. Di sini pembuatan form master menggunakan konsep MVC. MVC ini berarti model, view, dan controller. Model berarti merepresentasikan struktur data, yang artinya bertanggung jawab mengelola akses secara langsung dengan sumber data dan logika pengelolaan data tersebut. Di sini ditempatkan pada direktori app. Lalu yang kedua ada controller. Controller berarti jembatan antara view dan model untuk mengatur request dan respon. Berarti controller ini menerima input dan memberikan output, lalu menjadi penghubung antara view dan model. Lalu selanjutnya yang ketiga ada view. View di sini merepresentasikan tampilan, yang berarti membuat tampilan atau interface untuk user. Ditempatkan pada direktori resource atau view. Lalu ada route. Route ini di luar konsep MVC. Route yang kami gunakan itu route web.php. Di sini route berarti rute atau jalur mengeksekusi program. Lalu kita contohkan di Visual Studio Code untuk pembuatan form data barang. Lalu kita lanjut untuk membuat tampilan data barang. Sebelum itu kita membuat model barang terlebih dahulu. Di sini model barangnya sudah jadi. Kita isikan dengan kode seperti berikut. Primary key-nya dari tabel barang itu kode barang. Isi dari kelas barang ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu selanjutnya kita membuat tampilannya. Untuk membuat tampilan data barang, kita buat folder
Baru di folder view dan folder barang kita buat folder baru di folder view namanya barang, lalu di folder barang kita buat file baru yaitu barang.btpap. Pastikan kodenya seperti ini. Di sini ada extend berarti memanggil layout yang berisi template bootstrap, lalu ada section atau section content artinya mendefinisikan kode yang berisi kumpulan tampilan halaman web. Lalu sweet alert berarti menampakkan pesan gagal atau berhasil agar terlihat cantik. Di sini ada judulnya, ada barang, lalu ada line right, punya button yang berarti di sini kita membuat button tambah di sebelah kanan. Lalu di sini ada tabel head, artinya judul dari tabel. Di sini judul dari tabelnya ada kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan aksi. Lalu tabel body berarti isinya. Di sini ada perulangan for each, lalu ada tabel date yang berarti menginput data ke dalam kolom. Di sini ada variabel barang, memanggil kode barang, memanggil juga nama barang, lalu number format berarti yang berformat angka. Karena harga dalam format angka, begitu juga dengan stok. Lalu di sini ada aksi edit. Di sini route ini terhubung ke controller di public function edit di sebelah sini. Lalu ada tombol hapus. Tombol hapus juga di sini terhubung dengan route web.php. Di sini route get barang hapus, barang controller add destroy. Lalu di sini ada form tambah data barang. Jadi yang di atas itu script untuk menampilkan data barang, lalu yang di bawah itu script untuk membuat form tambah data barang, input data barang. Lalu di sini kita isikan kodenya seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan di controllernya, yaitu di public function destroy, di public function store. Kita tuliskan kode seperti ini. Lalu jangan lupa public function indexnya seperti ini. Lalu kita langsung praktekkan di webnya. Kita cek barang. Di sini kita coba tambah data barang B004, namanya penggaris, harga barangnya 2.500, barangnya 30. Kita klik simpan untuk melakukan penyimpanan data barang. Nah, di sini muncul pesan data berhasil disimpan. Data barang penggaris sudah berhasil disimpan. Lalu untuk melakukan pengeditan data kita buat view baru lagi di folder barang, lalu kita buat file baru lagi edit.btphp. Kita isikan kodenya seperti ini. Di sini ada float barang update. Kita panggil ini di controller di public function update. Di sini kita ketikkan kode seperti ini. Jika sudah menuliskan kode seperti ini dan menuliskan public function update, maka kita coba juga lagi. Kita edit data penggaris, lalu kita lakukan pengupdatean data. Di sini kita update harganya yang dari 2.500 menjadi 2.000. Lalu klik update. Nah, kan muncul data berhasil diupdate, data penggaris,
harga barang yang tadinya sebelumnya 2.500 terupdate menjadi 2.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan form transaksi. Form transaksi terdiri dari 3 menu, yaitu ada menu pemesanan, penjualan, dan retur. Sebelum melakukan menu penjualan, maka ada baiknya dilakukan dulu pemesanan penjualan. Setelah melakukan pemesanan penjualan, maka bisa langsung diteruskan melakukan transaksi penjualan. Apabila di transaksi penjualan terjadi kecacatan produk atau produk tidak sesuai yang diharapkan, maka bisa langsung segera melakukan pengembalian barang dengan transaksi retur. Jadi untuk ketiga transaksi ini saling keterkaitan. Selanjutnya saya mulai dari cara pembuatan form transaksi data pemesanan. Untuk data pemesanan dilakukan dengan cara pembuatan model terlebih dahulu. Di sini ada pemesanan.php, ada detail pesan.php, ada pemesanan tem.php, dan ada tem pesan. Di sini ada pemesanan.php. Primary key-nya no pesan, isi tabelnya ada no pesan, TGL pesan, total, KD kas. Lalu di sini ada detail pesan. Isi filenya ada no pesan, KDBRG, KTY pesan, subtotal. Selanjutnya di sini ada pemesanan barang. Pemesanan barang fungsinya untuk menyimpan data sementara transaksi pemesanan. Di sini pemberiannya ada KDBRG, file isi tabelnya ada KDBRG dan KTY pesan. Di sini selanjutnya yang terakhir ada tem pesan. Tem pesan fungsinya untuk menampilkan data view ke dalam tabel temporary. Primary key-nya ada KDBRG, isi tabelnya ada KDBRG, nama BRG, harga, dan stok. Selanjutnya untuk membuat form tampilan pembelian, kita lakukan dulu pembuatan folder di resource, view, kasir, lalu buat folder pemesanan, setelah itu buat file pemesanan.blade.php. Selanjutnya masukkan source code seperti ini. Di sini ada extends gunanya untuk memanggil layout, section gunanya untuk mendefinisikan kode, dan di sini ada suite alerts gunanya untuk menampilkan pesan gagal atau berhasil. Ada transaksi pemesanan, isinya nomor faktur, tanggal faktur, dan customer. Lalu di sini ada menu tambah barang. Tambah barangnya ada kode barang, nama barang, quantity, subtotal, dan aksi. Setelah itu kita lakukan pembuatan controller karena sebelumnya sudah kita buat dengan perintah php artisan make controller pemesanan controller dan php make artisan controller detail pesan controller. Di sini kita lihat saja kodenya. Di sini ada use barang, use customer, artinya di sini terhubung dengan tabel barang, tabel customer, tabel pesan, tabel data pesan, tabel pemesanan tem, tabel pemesanan pesan, dan alert model-model yang tadi kita masukkan. Selanjutnya di sini untuk function yang digunakan ada function index, function store, dan function destroy. Setelah itu kita lakukan root untuk ke webnya. Di web.php masukkan kode seperti ini: root get, root post, root get, destroy, store index. Lalu setelah itu kita masuk ke web PHP-nya. Untuk web, sebelum masuk web PHP kita jalankan dulu perintah php artisan set. Di sini sudah muncul di transaksi pemesanan. Di sini transaksi pemesanan. Lalu kita coba tambah barang. Tambah barang, nama barangnya pensil, kuantitinya 1, tambah barang. Nah, di sini sudah terisi kode barang B001, nama barang pensil, kuantiti 1, subtotalnya 1. Untuk nomor faktur sudah terisi otomatis hasil dari
controller yang tadi. Di sini ada tanggal pesan tanggal 1 Juni 2022 untuk customernya Ridwan. Lalu setelah semua dirasa sudah sesuai, maka kita pilih opsi simpan pemesanan. Nah, maka pemesanan sudah berhasil disimpan dan Sweet Alert pun sudah berhasil digunakan. Transaksi data penjualan. Untuk transaksi data penjualan hampir sama seperti pemesanan yang tadi. Kita mulai dengan pembuatan model. Di sini ada model penjualan.php, data penjualan, dan jual.php. Untuk penjualan.php, primary key-nya no jual, untuk isi tabelnya ada no jual, TJL jual, no faktur, total jual, dan no pesan. Untuk detail penjualan, primary key-nya no jual, isi tabelnya ada no jual, KDBRG, KTY jual, dan subjual. Untuk jualnya di sini primary key-nya no pesan, isi tabelnya ada KDBRG, no pesan, nama BRG, KTY pesan, dan subtotal. Selanjutnya yaitu untuk membuat tampilan form penjualan dan detail penjualan. Di sini kita buat dulu folder di resource, views, kasir, buat folder penjualan.blade.php. Sini ada extend seperti tadi. Extend gunanya untuk memanggil layout, dan untuk section gunanya untuk mendefinisikan kode. Untuk Sweet Alert gunanya untuk menampilkan pesan gagal atau berhasil. Di sini ada transaksi penjualan untuk judulnya. Untuk isinya ada no pesan, tanggal pesan, dan aksi. Untuk aksi ada aksi hapus dan cetak invoice. Lalu untuk detail penjualan di sini ada jual.blade.php. Extendnya untuk memanggil layout, sectionnya untuk menampilkan kode, dan Sweet Alert untuk menampilkan pesan gagal atau berhasil. Di sini penjualan, ada isinya no penjualan, ada no pemesanan, tanggal pemesanan. Dan untuk isi tabelnya ada kode barang, nama barang, quantity, subtotal, dan aksi. Lalu selanjutnya untuk mengatur cetak fakturnya, kita membuat folder baru laporan, lalu file faktur.blade.php, lalu masukkan kode seperti ini, invoice beli tamat, masukkan kode seperti ini. Setelah itu membuat controller, karena sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan controller dengan perintah php artisan make controller penjualan controller. Kita lihat saja isi source code-nya. Di sini ada terminate request, use app detail penjualan, use app penjualan, use app journal, db, alert, dan pdf. Untuk function yang digunakan ada function index, function edit, dan function destroy seperti tadi. Setelah itu kita lakukan pemanggilan di root dengan perintah web php di detail. Nih di penjualan ada root get penjualan, penjualan controller index, ada root get penjualan jual ID, penjualan controller edit, root post penjualan simpan, penjualan controller simpan, root get penjualan controller PDF, cetak order PDF, ada root get penjualan hapus, penjualan menjual, penjualan destroy. Lalu setelah itu kita masuk ke webnya. Sini masuk ke transaksi, menu penjualan. Nah, di sini sudah ada hasil dari pemesanan yang tadi. Kita coba di nomor pemesanan 05 TRX 6 2022. Kita coba untuk aksi jual. Nah, setelah ini aksi jual,
Untuk aksi jual, kita pilih simpan penjualan. Nah, maka penjualan sudah berhasil. Lalu untuk mencoba opsi cetak invoice, untuk cetak invoice sudah bisa. Di sini penerima Ridwan, invoice-nya 06 TRX 6 2022 untuk mengirim ke Alfamart Jalan Warung Borong nomor 23. Untuk produknya pensil, harganya 1000, karena belinya 2 jadi subtotalnya 2000. Untuk Fanta 1000, belinya 1, hasilnya 1. Berarti untuk cetak invoice-nya sudah bisa. Setelah berhasil melakukan tahapan menu penjualan, maka kita lakukan untuk menu transaksi retur. Untuk retur hampir sama seperti pemesanan dan penjualan, dimulai dari pembuatan model terlebih dahulu. Untuk model di sini ada retur.php dan ada detail retur.php. Untuk retur.php pemilikannya ada nomor retur. Untuk isi filenya, isi tabelnya ada no retur, tagl retur, dan total retur. Untuk detail returnya di sini ada pemilikannya no retur, untuk isi tabelnya no retur, KDBRG, KTY retur, dan subretur. Lalu setelah itu kita membuat tampilan transaksi retur dan detail retur di resource, view, kasir, lalu buat folder retur, lalu file retur.blade.php. Setelah itu masukkan kode seperti ini. Di sini seperti biasa ada extend, section, dan include. Untuk extend untuk memanggil layout, untuk section untuk mendefinisikan kode, dan untuk include sheet alert gunanya untuk menampilkan pesan gagal atau berhasil. Lalu di sini ada judulnya transaksi retur, isinya ada nomor pesan, tanggal pesan, total, dan aksi. Untuk aksinya ada hapus. Lalu untuk detail returnya ada jual.blade.php. Sini judulnya ada penjualan, isinya ada nomor retur dan tanggal retur. Untuk tabelnya ada kode barang, nama barang, jumlah barang yang dijual, dan retur. Setelah itu kita lakukan pembuatan controller. Untuk pembuatan controller seperti biasa sudah kita lakukan dengan perintah php artisan make controller retur controller. Lalu di sini ada source code-nya, up retur, detail retur, up penjualan, model-model untuk isian tabelnya, dan sheet alert-nya. Untuk function yang digunakan ada function index, function edit, function simpan, dan function destroy. Lalu setelah itu kita lakukan pemanggilan di rootnya. Di web ada kode seperti ini. Ada root get, root retur, controller, index, ada root get, retur, jual, ID, retur, controller, edit, ada retur, post, retur, simpan, retur, controller, simpan, ada root get, akun, hapus, jual, pesan, retur, controller, destroy. Lalu setelah itu kita lakukan pengujian apakah berhasil di webnya. Untuk webnya seperti biasa kita lakukan dulu perintah php artisan set. Lalu kita buka transaksi, menu retur. Login dulu. Nah, di sini sudah ada transaksi penjualan, transaksi retur. Kita coba untuk 01 FKT V 2022 kita lakukan retur. Untuk tanggal returnya berarti tanggal hari ini tanggal 8. Berarti kalau kita melakukan retur 1
Lalu setelah itu kita simpan retur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang codingan laporan. Di sini laporan ada dua, yaitu laporan jurnal dan laporan stok. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan jurnal. Di sini ada source code dari layout.play.php. Di sini kami mengubah atau men-setting menu utama menjadi laporan, menu utama 3 menjadi laporan, submenu 1 menjadi jurnal umum, submenu 2 menjadi stok barang. Kami men-setting atau mengubah ini untuk menampilkan di struktur navigasi from laporannya. Berikut ini adalah tampilan struktur navigasi menu laporannya. Di sini ada jurnal umum dan stok barang. Kemudian di sini ada model jurnal.php. Kami menambahkan source kodenya sebagai berikut: kelas jurnal extend model. Di sini ada tabelnya jurnal, field labelnya, nomor jurnal, keterangan, tanggal jurnal, nomor akun, debit dan kredit. Kemudian di sini ada model laporan.php. Tampilan source kodenya seperti ini. Ada kelas laporan extend model, tabelnya jurnal, field labelnya, nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor akun, debit dan kredit. Lalu dibuatnya controller laporan dengan terminal PHP artisan make controller laporan controller. Ini tampilan source kode dari laporan controllernya. Di sini ada actionnya, ada dua, yaitu index untuk menampilkan halaman utama laporannya dan show untuk mencetak laporan dalam format PDF. Di sini penjelasan kodenya. PDF load view itu untuk mengkonversi tampilan pada file laporan ke dalam bentuk PDF. Lalu PDF stream ini untuk menampilkan laporan dalam format PDF yang telah dibuat. Dan untuk DB sama dengan debit table jurnal ini untuk menyeleksi data berdasarkan tanggal transaksi yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya di sini ada laporan.blade.php. Pada view ini untuk menampilkan halaman laporan transaksi jurnal sebagai berikut. Ini source kodenya. Lalu ada juga cetak.blade.php. Dibuatnya cetak.blade.php ini untuk menampilkan menampilkan laporan jurnal beserta keterangannya berupa PDF dan tampilan source kodenya seperti ini. Kemudian atur root pada web.php-nya, ditambahkan source kodenya root resource laporan controller, dan untuk laporan cetaknya itu root get laporan cetak PDF, laporan controller, cetak PDF.
tampilan from laporan transaksi jurnal. From ini untuk melihat hasil laporan transaksi jurnal yang telah terjadi. Pada form halaman ini dipanggil melalui menu laporan, lalu pilih jurnal umum. Ada beberapa data yang harus diinput untuk menampilkan laporan jurnalnya. Antara lain ada periode jurnal, tanggal awal, tanggal akhir. Di periode jurnal ini bisa memilih, bisa semua periode atau per periode ya, atau periode yang bersangkutan. Jika pilih semua, maka akan muncul semua jurnal yang ada. Lalu jika per periode, maka harus memilih tanggal awal dan tanggal akhir periode yang bersangkutan. Lalu klik cetak. Kemudian output laporan jurnal akan muncul dalam bentuk PDF yang berisi tanggal transaksi, nama akun atau perkiraan debit dan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari laporan stok barang. Di sini ada model laporan stok.php. Berikut ini tampilan source kodenya. Kelas laporan stok, extend model, tabelnya lab stok, labelnya KD barang, nama barang, harga, stok jual, dan retur. Kemudian membuat controller laporan stok barang dengan terminal PHP Artisan Make Controller lab stock controller. Di sini berikut ini tampilan source kodenya. Terdapat action index untuk menampilkan halaman utama laporan stok barangnya. Kemudian di sini ada stock.blade.php. Berikut ini source kodenya. Pada form halaman ini dipanggil melalui menu laporan, lalu pilih stok barang. Ini muncul laporan stoknya yang berisi ada kode barang, nama barang, stok akhir, jual, dan retur. Selanjutnya kesimpulan. Maka dapat diambil kesimpulan mengenai perancangan sistem informasi penjualan tunai pada Pelitamat sebagai berikut. 1. Sistem penjualan tunai pada Pelitamat pada dasarnya belum terkomputerisasi sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam proses penjualan, pencatatan transaksi, dan pembuatan laporan penjualan karena membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak kesalahan atau keliruan. 2. Dengan perancangan sistem penjualan tunai pada Pelitamat, diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan yang dapat membantu mengolah data secara lebih baik, dari mulai proses penjualan tunai hingga proses akhir yaitu pembuatan laporan, sehingga menghemat waktu dan meminimalisirkan kesalahan transaksi yang terjadi. Dan dapat diharapkan meningkatkan kegiatan penjualan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dan penjelasan sebelum-sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran kepada Pelitamat sebagai alternatif yang diharapkan dapat dijadikan masukan sehingga menunjang
kemajuan perusahaan sesuai dengan kebutuhan sistem yang diperlukan dan dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang dicapai dapat maksimal. Adapun saran penulis sebagai berikut. 1. Membuat sistem dengan barcode agar mudah saat pencatatan transaksi. 2. Perlu adanya pelatihan bagi seluruh pemakai sistem agar dapat mengoperasikan sistem baru yang akan diterapkan dengan baik dan benar. 3. Dalam penggunaan komputer ini sangat dibutuhkan pengetahuan, kedisiplinan, serta ketelitian dalam mengoperasikan sistem baru agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan datanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.